Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang job costing. Sebelum kita mulai ke materi, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Novita Nindra, Gabriel Krisesko, Iren Katriani, dan Ida Widya Rahma. Yang pertama, kita akan mengenal istilah baru, yaitu ada cost pool. Cost pool adalah pengelompokan biaya tidak langsung. Yang kedua, ada cost allocation base, yaitu cara sistematis untuk menghubungkan biaya tidak langsung dengan objek biaya. Selanjutnya, kita akan mengenal costing system. Costing system ada dua. Yang pertama, job costing. Yang kedua, proses costing. Job costing adalah sistem biaya yang berdasarkan pesanan atau job, di mana jumlah sumber daya yang digunakan masing-masing pekerjaan berbeda, sehingga biaya per unitnya pun berbeda antar pesanan. Sedangkan proses costing adalah sistem biaya di mana unitnya yang diproduksi umumnya itu identik, sehingga diproduksi secara massal. Oleh karena itu, biaya per unitnya umumnya sama. Selanjutnya, time period used to compute indirect cost rate. Yang pertama, denominator reasons. Semakin pendek periode, maka semakin besar pengaruh pola terhadap besarnya biaya. Yang kedua, denominator reasons, yaitu untuk menghindari penyebaran biaya tidak langsung tetap bulanan pada tingkat fluktuasi output bulanan dan kuantitas basis alokasi biaya yang berfluktuasi. Selanjutnya, kita akan mengenal normal costing, yaitu mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tingkat biaya tidak langsung yang dianggarkan dikali jumlah aktual dari basis alokasi biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil akhir dari normal costing, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini terlebih dahulu. Langkah yang pertama, mengidentifikasi job atau produk yang merupakan objek biaya. Yang kedua, mengidentifikasi biaya langsung yang terdapat dalam job. Biaya langsung ada dua, yaitu direct materials dan direct labor. Selanjutnya, kita harus memilih basis alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Yang keempat, mengidentifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap basis alokasi. Yang kelima adalah menghitung biaya per unit dari setiap basis alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan. Setelah diidentifikasi tadi, lalu kita hitung biayanya per unit. Di bawah ini adalah rumusnya. Tingkat overhead manufaktur atau yang biasa kita kenal dengan manufacturing overhead yang dianggarkan adalah biaya overhead manufaktur yang dianggarkan dibagi dengan jumlah total yang dianggarkan dari basis alokasi biaya. Selanjutnya, kita menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan untuk job itu. Caranya, tingkat alokasi yang dianggarkan dikali dengan aktivitas basis aktual untuk pekerjaan. Dan yang terakhir, setelah menjawab semua pertanyaan di atas, kita dapat menghitung total biaya. Caranya dengan menghitung direct materials, direct labor, dan manufacturing overhead ditambah, maka kita akan mendapatkan total biaya. Selanjutnya kita akan membahas actual cost. Mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tingkat biaya tidak langsung aktual dikalikan jumlah aktual dari basis alokasi biaya. Ini untuk biaya tidak langsungnya. Sedangkan untuk biaya langsung dikalikan konsumsi aktual. Untuk memperjelas, kita akan melihat tabel berikut ini. Pertama-tama kita lihat dulu, ada direct cost dan indirect cost. Direct cost sendiri adalah direct materials dan direct labor. Sedangkan indirect cost adalah manufacturing overhead. Kita lihat ke actual costing dan normal costing. Mengingat lagi untuk baik normal costing maupun actual costing, direct cost-nya sama-sama menggunakan direct cost aktual dikalikan dengan
biaya aktual yang dikeluarkan. Sedangkan untuk indirect cost sendiri, di dalam actual costing, biaya tidak langsung aktual dikalikan dengan biaya total aktual, biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Sedangkan di normal costing, biaya tidak langsung yang dihitung adalah yang dianggarkan. Jadi, budgeted indirect cost dikalikan dengan actual quantities of cost allocation base. Berikutnya ada a normal job costing system in manufacturing. Yang pertama ada general ledger, yaitu buku besar yang mencatat semua transaksi yang dilakukan perusahaan. Kedua ada explanation of transaction, yaitu penjelasan transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan. Lalu ada subsidiary ledger, yaitu jurnal yang mencatat transaksi lebih terperinci. Lalu ada materials record by type of material, yaitu pencatatan bahan-bahan berdasarkan tipe-tipenya. Lalu ada labor records by employee, untuk melacak biaya dari buruh pabrik langsung ke pekerja individu, dan untuk mengumpulkan biaya tenaga kerja manufaktur secara tidak langsung. Lalu ada manufacturing department overhead record by month. Pencatatan berkala yang lebih rinci mengenai pengeluaran bahan tidak langsung, produksi pekerja tidak langsung, beban perusahaan, dan depresiasi. Lalu ada work in process inventory record by job, yaitu catatan biaya pekerjaan yang dicatat di subsidiary ledger, seperti bahan langsung dan pekerja langsung, yang digunakan untuk pekerjaan individu. Lalu ada finished goods inventory by records by jobs. Catatan dari semua total biaya yang dikerjakan dipindahkan ke biaya barang jadi. Lalu ada other subsidiary records, yaitu catatan terperinci mengenai pemasaran dan pelayanan publik atau yang tidak berhubungan dengan produksi. Lalu yang terakhir ada non-manufacturing cost and job costing, yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan manufaktur dan biaya pekerjaan. Di sini ada flow of cost in job costing. Flow of cost terbagi dua, yaitu inventoriable cost dan period cost. Untuk period cost, pencatatan pada income statement, yaitu beban pemasaran dan beban pelayanan publik. Lalu untuk yang inventoriable cost terbagi dua. Yang pertama ada pembelian bahan langsung dan pekerja langsung. Lalu ditelusuri dan dikonversikan ke dalam work in process inventory. Yang kedua ada overhead manufaktur, termasuk bahan tidak langsung dan pekerja yang tidak langsung. Lalu dialokasikan ke dalam work in process inventory. Lalu berikutnya dari work in process inventory dikonversikan lagi menjadi finished good inventory. Dan ketika penjualan terjadi, cost of goods sold atau hasil penjualan dicatat dalam income statement. Budgeted indirect cost and end of accounting year adjustment. Manajer mencoba untuk mendekati biaya overhead produksi aktual dan langsung aktual manufaktur jam kerja saat menghitung tingkat biaya tidak langsung yang dianggarkan. Namun, untuk alasan pembilang dan penyebut yang dijelaskan sebelumnya di bab ini, dengan penghitungan biaya normal, biaya overhead perusahaan yang sebenarnya terjadi setiap bulan tidak mungkin sama dengan biaya overhead perusahaan biaya yang dialokasikan setiap bulan. Bahkan di akhir tahun, biaya yang dialokasikan kemungkinan besar tidak akan sama biaya sebenarnya karena didasarkan pada perkiraan yang dibuat hingga 12 bulan sebelum biaya sebenarnya terjadi. Over or under allocated. Bagaimana kita tahu apakah dia over atau under allocated? Caranya dengan membandingkan manufacturing overhead aktualnya dengan manufacturing overhead allocated-nya. Seperti yang kita lihat, jika manufacturing overhead allocated-nya lebih besar dari manufacturing overhead aktualnya, maka hasilnya over allocated. Jika manufacturing overhead allocated-nya lebih kecil dari manufacturing overhead aktualnya, maka hasilnya under allocated. Jurnalnya sebagai berikut. Jika over allocated, manufacturing overhead allocated-nya berada di bagian debit, cost of goods sold-nya berada di bagian kredit, manufacturing overhead control-nya berada di bagian kredit. Under allocated.
manufacturing overhead allocated ya berada di bagian debit, cost of goods sold-nya berada di bagian debit, dan manufacturing overhead control-nya berada di bagian kredit. Kalau dilihat jurnalnya sama, bedanya hanya pada bagian cost of goods sold-nya. Kenapa manufacturing overhead ada di debit? Karena kita mau tutup manufacturing overhead allocated dan manufacturing overhead control. Karena seperti yang kita pelajari, kalau kita mau tutup jurnalnya, maka kita harus letakkan jurnal tersebut di sisi sebaliknya. Di jurnal sebelumnya, manufacturing overhead allocated-nya terletak di bagian kredit. Manufacturing overhead control-nya berada di jurnal sebelumnya ada di debit. Karena kita mau tutup, maka kita letakkan di sisi sebaliknya. Karena over-allocated-nya lebih besar, maka cost of goods sold-nya kita kurangin, maka kita taruh di bagian kredit. Sedangkan under-allocated, yang kita alokasikan lebih sedikit, maka kita harus tambahkan bebannya, maka cost of goods sold-nya kita taruh di bagian debit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.